Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Ananda sebagai moderator. Saya Aulia Safira Putri. Saya Maulana Farul Razi. Saya Margareta Diayu Kristiasih. Saya Sinta Prameswari. Saya Ibnu Ramadan. Saya Immanuel Tegar. Saya Revinus Mebiuna. Nah, di sini kita bakal ngobrol tentang topik yang pastinya udah familiar nih di telinga kita, yaitu korupsi di Indonesia. Pertama, kami bakal ajak teman-teman untuk ngenalin dulu apa itu korupsi. Nah, kalau dengar kata korupsi, apa sih yang terbesit di telinga kalian? Penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan dana, manipulasi, penyuapan, mengambil sesuatu yang bukan haknya, suatu hal yang melanggar etika dan hukum Indonesia. Nah, dari yang udah disebutin oleh Aulia, tadi korupsi itu kayak penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, bahkan kekuasaan dan posisi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan melanggar etika dan hukum. Maksudnya tuh kayak misalnya kita kerja di sebuah perusahaan ini terus malah mengambil uang yang seharusnya bukan milik kita. Nah, itu namanya korupsi. Oh, jadi maksudnya tuh kayak misalkan kita kerja di sebuah perusahaan, terus malah mengambil uang yang seharusnya bukan milik kita gitu. Ya, benar banget. Di Indonesia sendiri korupsi itu sudah seperti dianggap lumrah, meskipun Indonesia juga sedang sangat berupaya untuk memberantas korupsi. Nah, kenapa bisa dianggap lumrah sih? Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih kalau korupsi itu dibagi menjadi dua? Ada yang namanya petty corruption dan grand corruption. Hah? Apa tuh? Aku baru pertama kali denger. Nah, menurut sumber yang aku baca, kpk.go.id, petty corruption atau korupsi kecil ini sering terjadi di usaha-usaha kecil, karena biasanya pegawai nggak dapat gaji yang cukup buat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan grand corruption itu korupsi yang besar. Biasanya korupsi ini dilakukan sama pejabat dalam tingkat tinggi. Padahal ya, kalau dilihat-lihat, hidup mereka tuh udah berkecukupan banget, bahkan berlebihan. Oh gitu. Pantas aja korupsi di Indonesia itu dianggap lumrah. Parah banget deh. Udah dapet jabatannya tinggi, penghasilannya juga terjamin. Kayak kurang apa lagi coba. Padahal ya kalau dilihat-lihat nih, harusnya mereka tuh manfaatin semua tadi nggak sih biar bisa jadi contoh buat banyak orang. Setuju sih, tapi ya namanya manusia nggak pernah lupa kesalahan, nggak pernah puas dan bersyukur sama apa yang mereka udah punya. Berarti hadirnya julukan petty corruption itu, berarti korupsi itu bukan cuma pejabat tinggi doang dong yang ngelakuin, tapi bisa masyarakat juga. Bener banget tuh. Bahkan mungkin secara nggak sadar kita pernah ngelakuinnya kali ya. Misalnya kayak menunda waktu atau terlambat. Misalnya kita kelas kuliah jam 9, nah kita datang jam 9.30 gitu. Meskipun kecil dan sepele, waktu 30 menit itu kan bisa dimanfaatkan dengan baik. Terus abis itu yang kedua contohnya kayak tanda kutip beli bangku gitu. Mungkin istilah ini pasti sering banget sih kita dengar, terutama di saat pendaftaran sekolah atau universitas gitu. Jadi kayak banyak orang tua yang rela bayar lebih atau seperti nyogok biar anaknya tetap keterima di sekolah atau universitas itu. Wah, ternyata hal sepele itu termasuk korupsi juga ya. Kalau gitu gimana ya caranya mulai dari sekarang? Kita lebih waspada hal-hal kecil yang bisa bikin kita terbiasa dengan korupsi. Karena dari contoh yang udah disebutin sama Nanda tadi aja, kita nggak sadar kalau itu juga termasuk korupsi. Mungkin harus mulai dari diri masing-masing nggak sih? Kita semua perlu punya dorongan buat kasih perubahan di masa depan. Mungkin salah satunya dari ruang lingkup kita yang sekarang. Lingkup
Pendidikan kah salah satunya? Kalau iya, aku setuju banget. Instansi pendidikan harus menekankan pembentukan karakter tentang anti korupsi untuk mempertajam integritas yang dimiliki oleh generasi muda. Nah, sebagai generasi muda dengan julukan agen Kopceng, harus bisa introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Kita juga perlu tahu bagaimana dampak yang dihasilkan korupsi ini. Kita harus bisa cukup. Nah, untuk itu yang harus kita hindari adalah perspektif kalau korupsi udah jadi hal yang biasa atau lumrah. Ini yang bahaya karena persepsi itu emang udah sering kita dengar, apalagi udah ada bukti nyata yang udah disebutin sama Nanda tadi. Kita sebagai agent of change ini harus tegas dan berani untuk memberantas korupsi serta membangun kesadaran yang tentang korupsi dan dampaknya. Jangan lupa, sebenarnya masyarakat kita itu udah ditanamin sama nilai-nilai keadilan loh. Dari Pancasila, pokoknya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau pada akhirnya kita bisa menanamkan hal itu dengan benar, bakal ngefek banget gak sih buat korupsi? Setuju banget tuh, masyarakat tuh jelas harus udah tahu dulu makna yang mau disampaikan pada sila kelima. Baru mereka tuh bisa mengimplementasi secara nyata melalui praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Lagian ya, instrumen hukum kita juga udah menginstruksi nilai-nilai Pancasila yang anggapnya tuh masih abstrak gitu. Kan ke dalam bentuk yang lebih konkret buat mengatur kehidupan berbangsa kita. Benar tuh kata Aulia. Jadi nanti instrumen hukum bisa dipakai buat ngingetin kita juga kalau tindakan korupsi itu benar-benar merugikan dan tidak sepatutnya dilakukan. Terus kalau ngelakuin korupsi itu sebenarnya ada pasal-pasal yang ngatur nggak sih? Ada dong, sebenarnya pasal-pasalnya tuh banyak. Dari sumber yang pernah aku baca, itu di kpk.go.id, ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang udah diubah jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menanggapi yang udah disebut sama Tegar tadi, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini juga, KPK dibentuk untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan bantuan kepolisian dan kejaksaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Undang-undang ini hasil dari disempurnakannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. KPK juga udah banyak melakukan upaya perbaikan sistem loh, seperti memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah kebaikan. Selain itu juga dengan penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan serta mendorong transparansi penyelenggara negara. Nah, sementara itu, guna mendorong transparansi penyelenggaraan negara, KPK juga menerima laporan LHKPN atau singkatan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan pelaporan gratifikasi. Untuk LHKPN tersebut, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaan mereka kepada KPK. Sedangkan untuk gratifikasi, penerima wajib lapor kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Nggak cuma itu, ada strategi untuk melakukan kegiatan edukasi nih. Karena masih banyak masyarakat kita yang belum paham apa itu korupsi. Kayak masih banyak masyarakat kita yang ngasih uang terima kasih kepada aparat publik. Bahkan dianggap wajar loh sama masyarakat kita. Padahal kan itu juga termasuk pelanggaran. Iya tuh, bener banget. Masih banyak masyarakat yang melakukan itu. Padahal aparat publik udah digaji oleh negara. Maka dari itu, pentingnya edukasi bagi masyarakat tentang korupsi sangat berpengaruh. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini, upaya masyarakat kita paham tentang apa itu korupsi, cara pencegahannya, dan pemberantasan dari korupsi itu, serta dampak korupsi bagi masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya tugas dari KPK saja, tapi dari masyarakat juga dapat membantu. Nah, bener banget tuh. Dengan adanya strategi itu, jika kita lakuin bareng-bareng, pasti bisa efektif memberantas korupsi loh.
Mari kita berperan aktif dalam memberantas korupsi dengan menjadi generasi muda yang sadar dan bertanggung jawab. Salah satu orang punya kekuatan untuk membuat perubahan. Bersama-sama, kita bisa melawan korupsi dan mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan bermartabat. Terima kasih buat teman-teman semua sudah berdiskusi tentang pemberantasan korupsi di Indonesia ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.